Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih mengkaji kitab Shalah di kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Pada kajian kita 2 pekan yang lalu sudah sampai bab 94, hadisnya 501 tentang sutroh di Makkah dan selain Makkah. Malam hari ini kita akan mulai dari bab 95, bab sholati ilal ustuwanati. Bab sholat ilal ustuwanati, menghadap ke arah tiang al ustuwanah. Wa qala Umaru, Umar telah berkata, al musalluna, orang-orang yang sholat, ahaku lebih berhak bisiwari, terhadap tiang, minal mutahaddisina, daripada orang-orang yang bercakap-cakap, ilaiha, menghadap ke arahnya. Waro'a Umaru, Umar telah melihat rojulan, seorang laki-laki, yusolli sholat, baina ustuwa nataini, di antara 2 tiang. Fadnahu, kemudian dia mendekat, ila syariatin, kepada salah satu tiang. Faqala, kemudian Umar berkata, sholli ilaiha, sholatlah kamu menghadap ke arahnya. Menghadap ke arah tiang ini dalam arti menjadikan tiang yang ada di masjid sebagai sutroh, Bapak Ibu ya. Bukan berarti tidak menghadap kiblat ya, tapi tiang yang searah dengan arah kiblat. Ini sebagaimana sudah kita kaji di hadis-hadis yang telah lalu, ada kalanya Rasul menjadikan sutrohnya dengan menggunakan al-harbah, tombak yang panjang. Ada kalanya menjadikan sutrohnya dengan menggunakan al-anazah, tombak yang pendek. Nanti kita akan bahas juga, Rasul kadang menggunakan kendaraannya sebagai sutroh. Nah, kalau di masjid kemudian tidak disiapkan sutroh dalam arti papan-papan untuk penghalang agar orang tidak lewat di depan kita yang sedang sholat, maka gunakan tiang sebagai sutroh. Kalau ada orang yang sedang ngobrol di depan tiang, kata Umar bin Khattab, hendaknya orang itu memberikan kepada orang yang akan sholat. Orang yang akan sholat lebih berhak untuk menjadikan tiang sebagai sutroh dibandingkan dengan orang yang al-mutahaddisina, dibandingkan orang yang sedang bercakap-cakap. Ini bab 95 mengambil asar dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi fatwanya al-musallun akhaku bisyawari, orang yang sholat. Kemudian hadisnya 502 yang bercerita adalah Yazid bin Abi Ubaid, dia berkata, kuntu adalah aku telah datang ma'a Salamah bin al-Aqwa'i, bersama Salamah bin al-Aqwa. Fa yusolli, kemudian dia sholat, indal ustuwanati, di sisi tiang, allati, yang indal mushafi, yang memiliki mushaf. Jadi tiang di era dulu tidak hanya untuk penyangga bangunan, tapi juga digunakan untuk nyimpan mushaf Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi, Pak, Nabawi ya, itu tiang-tiangnya Qurannya mubeng itu ya. Jadi kalau sudah selesai sholat mau tadarus itu tinggal
ambil selesai, letakkan di situ. Ini masih mengadopsi di abad ke-7 ya, ketika hadis ini muncul, di tiang itu ada mushafnya. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Aba Muslimin, wahai Abu Muslim. Aroka tataharro sholata, aroka aku melihatmu, tataharro berusaha, as-sholata ketika sholat, indah hadhil ustuwanati, mendekat ke tiang ini. Jadi perbuatan dari Salamah bin Al-Aqwa yang dipanggil sebagai Abu Muslim itu ditanyakan oleh Yazid bin Abu Ubaid. Setelah selesai tentu Bapak Ibu ya. Setelah selesai menimbulkan pertanyaan, kenapa tempat yang begitu luas kok mendekatnya ke arah tiang? Kemudian dia menjawab begini, fa inni ra'aitu, maka sesungguhnya aku telah melihat an-nabi ya nabi yataharro as-sholata indah, berusaha ketika sholat mendekat ke arahnya. Jadi para sahabat itu ketika ditanya, jawabannya tidak menggunakan akal, jawabannya menggunakan teladannya Rasul. Kenapa sih sholat kok mendekat ke arah tiang? Jawabannya, dulu ketika Nabi masih ada, aku melihat beliau sholat seperti itu. Ini namanya ittiba, Bapak Ibu ya. Namanya beruswah kepada Rasul. Dan itu bukti bahwa para sahabat itu memang mengetahui dan mereka mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian di 503, Anas bin Malik ini bercerita, laqad sungguh ra'aitu, aku telah melihat kibaru ashabin nabi, sahabat-sahabat Nabi besar ya, sahabat-sahabat besar. Maksudnya sahabat besar itu usianya lebih dewasa, bukan dalam arti fisiknya yang besar. Ada sahabat kecil itu para sahabat yang ketika Nabi masih hidup, mereka itu baru mengangkat menuju usia dewasa. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Anas bin Malik, Ali ya. Ali udah dewasa ya Mas. Iya. Jadi ketika Nabi Muhammad diangkat dari Nabi dan Rasul, usia Ali itu sudah 9 tahun ya. 9 tahun, sehingga ketika Nabi hijrah itu kan usianya sudah 9 tambah 13 ya. Sudah 21 ya, sudah masuknya dewasa Ali. Hanya kalau disebut dari kelompok anak-anak yang masuk Islam pertama Ali. Nah, yang masuk Islam berarti itu pada saat Rasul baru berusia 40. Tapi seperti Abdullah bin Abbas itu kan ketika Nabi melaksanakan haji wada, usianya hampir balik. Jadi tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah sudah mau selesai nih, Abdullah bin Abbas itu baru mau balik. Abdullah bin Amr bin Al-As itu usianya baru 21. Kemudian Abdullah bin Umar baru 23. Itu kan berarti sepanjang mereka menyaksikan Rasul, posisinya itu masih dalam proses menuju ke arah remaja, menuju ke arah dewasa. Seperti Anas. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Anas itu baru umur 10 tahun. Nah, oleh ibunya diserahkan kepada Rasul untuk mengikuti Rasul. Makanya hadisnya juga banyak ya. Sehingga dia bilang laqad sungguh ra'aitu, aku melihat kibaru ashabin nabi, sahabat-sahabat besar, ia betadiruna, mereka bergegas as-sawariya, ke tiang-tiang indal maghribi, untuk sholat sesudah maghrib ya, ba'diyah maghrib. Jadi setelah selesai sholat fardu, para sahabat itu nyari tiang untuk dijadikan sebagai sutra. Itu yang diceritakan. Kemudian bab 96. Babu sholati baina sawari fi ghairi jama'atin. Bab sholat di antara tiang-tiang selain sholat jamaah. Jadi kalau sholatnya sendirian, misalnya datang ke masjid nih, ternyata sudah selesai, tidak ada orang jamaah, kita tinggal sendirian, ya silakan tetap sholat fardu, tapi cari
ya, atau mendekat ke arah dinding. Apalagi kalau sholat tatawu, tahiyatul masjid atau qobliyah atau ba'diyah, yang di masjid itu banyak orang berlalu lalang, Bapak Ibu. Maka kita disuruh untuk mendekat ke arah as-sawari ya, atau al-ustuwanah, tiang. Hadisnya 504. Yang bercerita adalah Abdullah bin Umar. Dakhalan Nabiyyu adalah Nabi telah masuk al-baita ke dalam Ka'bah. Wa Usama bin Zaidin bersama Usama bin Zaid. Wa Utsman bin Talhata, Utsman bin Talha, wa Bilalun dan Bilal. Ini kalau dilihat yang diajak masuk ke dalam Ka'bah Rasul itu orang-orang yang istimewa, Bapak Ibu. Kalau dari segi status sosial ini biasa, karena Bilal itu kan mantan budak. Kemudian Usama bin Zaid itu putranya Zaid bin Harithah. Juga Zaid bin Harithah itu kan mantan budak yang dimerdekakan kemudian dijadikan anak angkat oleh Rasul. Tapi dalam penilaian Allah dan Rasulnya, ini orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Bila itu kedudukannya tinggi, karena dia merelakan dirinya, memilih Allah dan Rasulnya, daripada dimaafkan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Ya. Kemudian Usama bin Zaid, ayahnya Zaid bin Harithah itu salah seorang syuhada yang gugur pada saat perang Mu'tah bersama dengan Abdullah bin Rawahah dan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah ketika melepas pasukan ini jumlahnya 3.000 orang untuk melakukan penjagaan menuju ke negeri Syam. Nah, ternyata pasukan Romawi datang dengan 100.000 orang. 3.000 lawan 100.000. Rasulullah di Madinah itu oleh Allah diberi izin untuk menyaksikan jalannya perang. Langsung live ya di Kitabul Janaiz. Nanti hadisnya akan ketemu. Rasul cerita. Jadi yang pertama kali syahid itu adalah Zaid bin Harithah. Ketika dia syahid kemudian digantikan oleh Ja'far sebagai panglima perang. Sampai tangannya terpotong. Kedua tangannya terpotong. Sampai benderanya dikempit pakai pahanya agar tidak jatuh. Tapi akhirnya tumbang juga ya ketika tombak menembus dadanya. Kemudian Abdullah bin Rawahah yang terakhir. Tapi sempat ragu. Makanya Rasulullah menyampaikan ya bahwa ketiganya oleh Allah diberikan singgasana di surga. Tapi singgasananya Abdullah bin Rawahah itu agak miring. Karena agak ragu ketika mau maju. Jadi nanti ketika di surga Bapak Ibu melihat ada singgasana yang agak miring, itu miliknya Abdullah bin Rawahah. Ya mau agak miring tetap namanya singgasana kan. Kita kan boro-boro ada kesempatan Bapak ya. Masya Allah ya. Nah ini begitu ayahnya meninggal, Rasul kan menunjuk Usama bin Zaid untuk memimpin pasukan. Ini panglima perang termuda. Ketika itu umurnya baru 18 tahun ya. Usama bin Zaid. Jadi masih lebih muda daripada Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Hanya ketika mau ke Syam untuk melanjutkan misi menghadapi pasukan Romawi, ada kabar Rasulullah wafat, akhirnya ditarik kembali ke Madinah. Usama bin Zaid. Kemudian satunya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha itu orang yang mendapat kepercayaan untuk memegang kunci pintu Ka'bah. Setelah selesai Futuh Mekah, Rasulullah berikan kuncinya kepada Utsman bin Talha dan pesan, yang megang kunci ini adalah kamu dan keturunanmu. Jadi berlaku sampai dengan hari kiamat. Itu yang memegang kunci pintu Ka'bah adalah keturunannya sahabat Utsman bin Talha. Ini pun dimuliakan oleh Allah. Jadi memang benar kata Umar bin Khattab itu, kalau kalian ingin mulia,
maka ada dalam al-Islam. Kalau kalian dalam al-Islam, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan. Kalian meninggalkan al-Islam, kalian akan kehilangan kemuliaan. Ini orang-orang ini mulia karena Islam. Bilal karena Islam. Usama bin Zaid karena Islam. Utsman bin Talha juga karena Islam. Dan Bapak Ibu pun, kalau meniru mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-Islamu a'la wa la yu'la alih. Islam itu a'la, tinggi. Jadi sama dengan kulit. Kulit itu kalau untuk bungkus hak itu diinjak-injak karena jadi sepatu, Pak. Tapi kalau kulit untuk bungkus mushaf Al-Quran, ikut mulia itu kulitnya. Bahkan kita membawanya aja kan dengan penuh rasa hormat, takdim. Bahkan saking cintanya dengan Al-Quran, ada sebagian orang Muslim kalau membacakan cium dulu gitu. Coba kalau untuk bungkus hak, untuk bungkus haknya sepatu kan tidak mungkin mau dipakai di. Untuk bungkus beduk dipukuli orang kan itu. Jadi betul, orang itu akan mulia ketika ikut dengan yang mulia. Al-Quran juga oleh Allah disifati mulia. Al-Quranul Karim. Maka kalau ingin mulia, ikuti Al-Quran. Allah juga menyebut dirinya Al-Karim, yang maha mulia. Maka kalau ingin mulia, taati Allah. Itu ibrohnya Bapak ya. Lah Abdullah bin Umar itu nyusul. Begitu mau masuk, pintu Ka'bah itu tutup. Nah telat. Summa kemudian kharaja, Rasulullah keluar. Wa kuntu, dan adalah aku awalan nasi, orang yang pertama, dakhala masuk ala asarihi, atas jejaknya. Jadi begitu pada keluar, kemudian Abdullah bin Umar masuk. Fasa'altu Bilalan, kemudian aku bertanya kepada Bilal. Aina sholat, tadi Rasul sholat di mana? Sebab tidak sempat menyaksikan. Qala, kemudian Bilal menjawab, bainal amudainil muqaddamaini, di antara dua tiang yang di depan. Kemudian menghadapnya kemana? Ya ke arah dinding yang berada di depan tiang itu. Dengan menjadikan pintu Ka'bah di belakang. Pintu Ka'bah itu adanya di mana sih? Belah utara ya Pak? Kalau tidak keliru di belah utara ya. Belah utara itu pintu Ka'bah. Berarti sholatnya Rasulullah itu di tiang yang sebelah selatan karena menjadikan pintu Ka'bah di arah belakangnya. Ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal. 505 ya. Masih dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu dakhalal Ka'bata wa Usama bin Zaidin wa Bilalun wa Utsman bin Talhata al-Hajabiyyu fa aghlaqaha alaihi. Setelah 4 orang ini masuk, kemudian pintunya mughlaqun, ditutup. Ya, ditutup pintunya. Wa makasa fiha, kemudian Rasulullah diam di dalamnya. Kan tidak kelihatan ada apa yang dikerjakan. Fasaltu Bilalan khina kharaja, kemudian aku bertanya kepada Bilal ketika dia keluar, ma sana'an nabiyyu, apa yang dikerjakan oleh Nabi. Qala, Bilal menjawab, ja'ala, menjadikan amudan, tiang, an yasarihi, sebelah kirinya, wa amudan, dan tiang, an yaminihi, di sebelah kanannya, wa salasata a'midatin wara'ahu, dan ada satu tiang yang ada di belakangnya. Wa kanal baitu, dan adalah Ka'bah yauma idzin, pada hari itu, ala sittati a'midatin, memiliki 6 tiang. Jadi di depannya ada tembok, ada dinding, kemudian kanan kirinya ada tiang, di belakangnya juga ada tiang.
Summa sholat, kemudian beliau sholat. Ini amudan. Makanya kita mengenal as-sholatu imaduddin, imad, tiang. Jadi bahasa Arabnya tiang itu imad, ustuwah, sawari. Itu terjemahnya dalam bahasa Indonesia sama tiang. Perbedaannya mungkin pada penyebutan bentuk. Kita ke bab 97 ya, hadisnya 505. Masih dari Abdullah. Setelah peristiwa itu, setelah peristiwa menyaksikan Rasul masuk ke dalam Ka'bah, kemudian beliau sholat di dalamnya, Abdullah juga mempraktekkan itu. Karena adalah Abdullah idza dakhalal Ka'bata, apabila masuk ke dalam Ka'bah, masa berjalan qibala wajhi, menghadap ke arah Ka'bah. Hina yadhulu, ketika masuk. Wa ja'alal baba, dan menjadikan pintu qibala dhuhri, di arah punggungnya. Jadi pintunya letaknya di belakang punggung Rasul begitu masuk ya. Berarti kalau tidak keliru tadi, karena pintunya di arah utara, Rasul sholat menghadap ke arah dinding sebelah selatan. Bapak Ibu kalau sholat di pelataran Masjidil Haram itu tidak usah tanya menghadap ke arah mana ya. Ki madhep pengen di sholat, ya ki madhep ngono Pak. Jadi aja ngomong ngetan ngulon ngalung itu, ki madhep ngono. Sebab Ka'bahnya di situ. Ya kita tanya itu tak karena di luar Masjidil Haram ya. Kalau dari pelataran itu kan, atau di lantai 1 tapi barisnya paling depan kan kelihatan, lantai 2 juga kelihatan. Kalau pengen tawaf cepet ya di bawah, kalau di atas ya lama, sesuai dengan rumus keliling lingkaran. Semakin panjang jari-jarinya sama dengan semakin panjang lingkarannya kan begitu. Semakin mendekat semakin cepat rampung. Jadi orang umroh itu 2 jam ya insya Allah selesai. Masuk Masjidil Haram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, selesai 2 jam. Nah kalau 9 hari ngapain Pak? Ya kan ke Madinah 3 hari, ya 4 hari di Mekah, 2 hari naik pesawat, berangkat sehari, pulang sehari. Jadi kalau mau kilatnya kilat ya bisa, stroke langsung tawaf langsung pulang lagi ya bisa. Umroh itu 2 jam selesai. Kalau haji itu 5 hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Kan itu sudah 40 hari. Karena menunggu proses pemberangkatan. Kalau dipercepat misalnya, kan bandaranya tidak muat. Orang gemeruduk semua pesawatnya ke situ kan. Makanya yang lama itu perjalanannya. Karena nambah hari ya tentu nambah ongkos. Nginep kan ya, nginep di hotel bayar gitu ya. Akomodasi, maka biayanya nambah. Tapi insya Allah ketika Bapak Ibu sudah Allah panggil ya, akan berangkat. Jalannya ada saja gitu ya. Makanya yang belum ya harus punya cita-cita, harus niat. Jangan niat aja tidak berani kan eman-eman. Orang pengen kaji Pak. Pak, poro-poro kaji Pak, kumangan beangel malah jawabannya. Siapa hubungannya kumangan? Pengen Pak misalnya. Ya niat nawa itu. Terus tawakal. Usaha, berdoa. Allah yang akan membantu nanti. Hanya karena kita orang biasa Bapak Ibu, tidak bisa masuk Ka'bah. Jangankan masuk kan ya, dekat aja kan susah. Apalagi haji kan, umroh aja kalau lagi padat kan ya
mendekat aja susah. Kadang-kadang sudah hampir dekat, keseruduk, nah, geser lagi. Ya balik lagi rezeki. Kalau sudah cerita rezeki ya rampung. Bahasa teman-teman waktu sekolah itu takdir, angel siapa nih takdir, Pak. Ini hadisnya sama dengan tadi ya. Jadi Abdullah bin Umar meniru perbuatannya Rasul kalau datang ke Mekah menyempatkan diri untuk masuk Ka'bah kemudian sholat. Ya. Bagaimana kalau kita sholat di luar masjid? Apa yang bisa kita jadikan sebagai sutroh? Ini Rasul nyontoh nih. Babu sholati ila rokhilati wal ba'iri wasajari warrokhli. Bab sholat dengan menjadikan ar-rokhilah. Ar-rokhilah itu unta tunggangan. Jadi ada unta tunggangan, ada unta untuk mengangkat beban. Ya kalau kita ada kendaraan untuk pribadi dan kendaraan untuk bawa barang lah gitu. Jadi ar-rokhilah itu unta untuk tunggangan. Dari mobil yang khusus bawa orang. Kemudian ada al-ba'iru, ini juga unta, tapi untuk ngendong beban. Ya model mobil box lah kalau kita. Atau truk atau open cup. Kan sama sih. Hanya abad ke-7 pakainya kaki, sekarang pakainya roda ya Mas. Roda kan? Ana mesinnya ngelanggar roda, ini orang bisa mangkat. Ana roda nih. Istimewanya roda ini bunder, angel kotak-kotak ya angel, kletuk. Penyebutannya beda ya. Kalau ndak ada rokhila, ndak ada al-ba'ir, ya boleh wasyajari. Cari pohon, jadikan sebagai sutro. Warrokhli atau pelana, kira-kira ontanya kalau dijadikan sebagai sutro, ontanya berdiri apa enggak? Tahu-tahu pergi kan, lepas saja. Ar-rokhlu itu lepas, kemudian dijadikan sebagai sutro. Kita sudah tidak itu ya pakai mobil ya, kalau safar berhenti, kemudian nanti sholat jadikan mobilnya sebagai sutro. Kalau bawanya motor ya motornya jadikan sebagai sutro. Di samping melaksanakan sunnah juga jagani motor. Kalau taruh di belakang bukan pas salam motornya laka nasinggau. Kalau pakai sepeda ya bisa, bedanya jadikan sebagai sutro. Ini yang bercerita adalah Nafi ini muridnya Abdullah bin Umar dari Nabi. Annahu bahwasanya Nabi karena adalah yu'arridu menjadikan rohilatahu kendaraannya fayusolli kemudian beliau sholat ilaiha ke arahnya. Jadi ontanya suruh menderum. Menderum itu bahasa Jawanya ndepak. Ndepak itu kaki depannya ditekuk, kaki belakangnya juga ditekuk. Angger ngelabruk tahu wong Bapak Ibu ya. Angger onta ta orang bisa ngelabruk menderum. Kultu aku berkata, aku siapa? Nafi. Afaro'aita idha habbatur rikabu. Bagaimana pendapatmu kalau kendaraannya habbat itu merontak? Pas mau sholat ontane ngadeg melayu kan angel. Qala Abdullah bin Umar kemudian menjawab, karena adalah Rasul ya'khudu hadar rohla mengambil pelana ini. Fayu'adiluhu kemudian meluruskannya. Fayusolli ila akhiratihi kemudian sholat menghadap ke arah ujungnya. Auqala mu'akharihi wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'aluhu. Bab 99. Babu sholati ila sariri, bab sholat menghadap ke arah kasur. Kira-kira ning masjid apa ning rumah Bapak Ibu? Kasur ya as-sarir. Di Al-Ghasyiyah sururum marfu'ah. Kasur-kasur yang ditinggikan. Itu orang-orang yang di surga nanti pada ndeteng di atas kasur.
itu bentuk jama dari sarirun. Kalau sarirun itu satu kasur, kalau sururun kasur-kasur. Kadang diartikan dipan. Itu kalau membaca Al-Ghusyah kayaknya enak teman nih Pak. Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiya fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah wa namariku masfufa wa zarabiyu mabsus. Bapak Ibu tahu artinya? Tahu. Ya, nanti dibaca artinya. Kalau belum tahu, udah tahu ya bayangkan. Kadang-kadang ngapalin tapi tidak mikir apa ya artinya. Harus tahu artinya. Yang ketika membaca itu semangat gitu ya. Oh iya, wa mautu. Ternyata gelas-gelasnya didatangkan ya. Ini kayak saya tidak minta gelasnya didatangkan. Kalau di rumah kan pengen minum ya marani ya ketel bisa, panci bisa, gentong ya bisa, dispenser ya bisa kan ini. Nah, kalau disuruhkan nanti akan didatangkan waqwabum mautu. Akwab dari kata kubun, kubun gelas, akwabun gelas-gelas. Berarti tidak satu, banyak. Itu ayat-ayat itu menyemangati ya. Jadi kalau lagi sungkan baca ayat-ayat tentang surga nanti semangat. Sudah baca tentang surga belum semangat, baca ayat tentang neraka. Kok orang wedi? Ya berarti sawaun alaihim. Gawat yang tawar surga tidak tertarik, tawarin neraka tidak takut, berarti khatamallahu ala qulubi. Bahaya. Hadisnya 508, Ibunda Aisyah itu menyampaikan kepada muridnya Al-Aswad. Beliau jengkel karena orang-orang menganggap bahwa wanita itu ketika lewat di depan orang sholat, berada di depan orang sholat bisa menjadi penyebab rusaknya sholat. Sehingga Ibunda Aisyah bertanya begini, a'adaltumuna bil kalbi wal khimari. Apakah kalian menyamakan kami kaum wanita bil kalbi dengan al-kalb wal khimari dan khimar? Kalau sholat di depannya lewat al-kalb itu sholatnya bisa rusak. Maka kenapa disuruh buat sutroh? Ketika dilewati khimar juga bisa rusak ya. Makanya Ibu Aisyah tanya, loh kok samakan kami dengan al-kalb dan al-khimar? Lakut sungguh-sungguh ra'aituni, aku telah melihat muttaji'atan ra'aituni, aku berbaring muttaji'atan, aku berbaring ala sariri di atas kasur. Fayaji'un nabiyyu, kemudian Nabi datang, fatawassatu sariro, kemudian beliau tengah-tengah arah kasur, usolli, kemudian sholat. Jadi kata Ibunda Aisyah, aku sedang berbaring di kasur, kemudian Nabi datang. Dan Nabi mengambil posisi tengah-tengah kasur, kemudian tengah arah kasur ya. Tengah arah kasur, kemudian beliau sholat. Fakrohu an asnahahu, kemudian aku tidak suka terlihat oleh Nabi. Fansallu, fansallu itu bahasa Jawane mingser Bapak Ibu. Geser ya. Geser mingser. Min kibali rijlai sariri, ke arah kaki kasur. Jadi Ibunda Aisyah lagi berbaring. Terus Nabi bangun untuk sholat malam, itu persis menghadap ke tengah-tengah kasur itu. Yang ada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah kan pansallu itu. Geser. Kemudian dia menuju ke arah kaki kasur. Hatta ansalla min lihafi, sampai kemudian aku muncul dari ujung selimut, geser ya. Jadi Ibunda Aisyah udah bangun, udah sholat, kemudian dia tidak enak karena suami sholat, kemudian dia geser begitu ya. Dan Nabi sholatnya tidak rusak. Kemudian bagaimana kalau kita sedang sholat, kemudian ada orang yang lewat di depan kita, padahal sudah
menetapkan sutroh. Sholat nih di timurnya tiang Sangwari ini. Jadi sholat di situ, ada orang mau lewat di depan, itu disuruh untuk dihalau, dicegah ya. Babu yuraddul musalli man marro baina yadayhi. Bab hendaknya orang yang sholat menolak orang yang akan lewat di depannya, dihadang itu. Kalau tidak ada sutrohnya bagaimana? Ya tidak bisa dihadang, Pak. Sholatnya di situ sih, lewat di depan kan angel, masa marani mana kan? Jadi yang dihadang itu orang yang lewat antara al-musolli dengan as-sutroh, dengan sutroh ya. Ini hadisnya 509 ya. Diawali dengan perbuatannya Abdullah bin Umar. Waradda ibnu Umar fit tasyahudi wa fil ka'bati. Ya, Abdullah bin Umar itu menghalangi, padahal beliau saat itu sedang tasyahud, lagi tahiyat ya, ada orang lewat dihadang. Waqala Abdullah bin berkata, in aba, jika dia tidak mau, illa kecuali antuqatilahu faqatilhu. Tuqatilahu itu menghadang dengan keras ya, jangan diartikan membunuh, menghadangnya dengan sekuat tenaga. 509 ini hadisnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri fi yaumi Jumu'atin, pada hari Jum'ah. Yusolli, dia sholat, ila syai'in yasturuhu, menghadap ke arah sesuatu yang dijadikan sebagai sutra, minan nasi, di antara orang-orang. Faroda sabun itu pemuda. Ada pemuda yang ingin lewat. Pemuda ini dari mana? Mimbani Abi Mu'aitin, dari Bani Abu Mu'ait. Ayyajtaza baina yadaihi, yang akan lewat di depan Abu Sa'id. Fadafa'a fi sodrihi, jadi didorong dadanya lewat itu. Kaget ya, yang lewat kaget, pek, dorong dadanya. Fadafa'a Abu Sa'idin fi sodrihi. Fanadhara sabu, kemudian pemuda itu lihat. Falam yajid masagun, tapi dia tidak melihat ada celah yang lain. Mau lewat tidak ada, karena hanya ada di situ. Illa baina yadaihi fa'ada liyajtaza. Kemudian dia mengulangi untuk lewat. Fadafahu Abu Sa'idin asyadda minal ula, dorong lebih kuat dari yang pertama. Kemudian pemuda itu fanala, mencela, ngomongi min Abi Sa'idin, kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Summa dakhala ala Marwana, kemudian dia masuk kepada Marwan, fasaka ilaihi, melaporkan Abu Sa'id. Marwan siapa? Gubernur Madinah. Jadi peristiwa ini terjadi setelah Rasul wafat, Bapak Ibu. Pada saat sudah di era kekhalifahan Bani Umayyah. Malakiya min Abi Sa'idin, bahwa dia bertemu dari Abu Sa'id. Wa dakhala Abu Sa'idin khalfahu ala Marwana, kemudian Abu Sa'id masuk, di belakangnya ada Marwan. Marwan bertanya, malaka wal ibni akhika ya Abu Sa'id, apa yang kamu perbuat kepada anak saudaramu, wahai Abu Sa'id? Qala, Abu Sa'id menjawab, sami'tu nabiyya, Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian sholat, ila syai'in yasturuhu, menghadap ke sesuatu yang dijadikan sebagai sutroh, minan nasi, di antara manusia. Faroda ahadun, kemudian seseorang ingin ayyajtaza baina yadaihi, lewat di depannya, faliyadfa'hu, maka cegahlah.
Fa in aba falyuqatilhu, maka jika tidak mau falyuqatilu, cegahlah dengan lebih keras. Fa innama, karena sesungguhnya huwa dia syaitonun, padakna karo syaiton ya. Jadi jangan lewat di depan orang sholat, mari dipadakna karo syaiton. 101. Babu ismil mari baina yadayil musalli. Bab dosa orang yang lewat di depan orang yang sholat. Ada dosanya? 510 ya. Yang bercerita adalah Abu Juhaim. Yas'alu, dia bertanya, Mada sami'a min Rasulillahi fil marri baina yadayil musalla. Jadi yang bertanya adalah Zaid bin Khalid yang diutus kepada Abu Juhaim. Siapa yang mengutus? Busri bin Said mengutus Zaid bin Khalid untuk bertemu dengan Abu Juhaim, menanyakan apa yang dia pernah dengar dari Nabi tentang orang yang lewat di depan orang sholat. Faqala Abu Juhaimin, Abu Juhaim berkata, qala Rasul sallallahu lau ya'lamul marru, seandainya orang yang lewat baina yadayil musalla, di depan orang yang sholat, tahu madza ali, apa yang ada di depannya, lakana ayyaqifa arba'ina khairul lahu, maka dia akan berhenti menunggu selama 40 min an yamurra baina yadayhi, daripada lewat di depan orang sholat. Abu Nadir berkata, arba'ina yauman aw sahron aw sanatan, la adri, aku tidak tahu. Ketika Rasul menyampaikan lebih baik dia menunggu selama 40. Nabi tidak menerangkan menunggu 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun. Untuk menunjukkan bahwa lebih baik menunggu orang itu selesai daripada kita lewat di depannya. Kalaupun harus menunggu selama beberapa jam, kan tidak mungkin beberapa jam, beberapa menit, ya tunggulah. Makanya menggunakan kata arba'ina untuk menunjukkan sesuatu yang lama. Ada dosa. Kenapa? Karena antara orang yang sholat dengan arah kiblat ada Allah. Jadi kita tidak boleh lewat di depannya, sebab dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Pas kita lewat kan mengganggu, maka kita yang berdosa. Sehingga yang sholatnya harus mencegah. Bab 102. Babu istiqbalir rajuli sahibihi aw ghairihi fi sholatihi wa huwa yusolli. Bab seseorang yang sholat menghadap ke seseorang. Misalnya nih, Bapak Ibu kan kalau selesai fardu pada mundur kadang-kadang ya. Di depannya ada orang yang lagi duduk, itu jadikan sebagai sutroh oleh panjenengan. Ini kan nanti kalau orangnya pergi gimana? Orangnya berdiri nih, ini harus maju kan? Mau mengikuti sutrohnya kan nggak bisa. Orangnya mau pulang bagaimana? Itu namanya orang yang sholat menghadap ke arah temannya. Kemudian diawali dengan perbuatannya sahabat Utsman bin Affan. Wa kariha Utsmanu, Utsman tidak suka ayyustaqbalar rajulu, menghadap ke arah seseorang. Wa huwa, dan dia yusolli, sholat. Jadi Utsman tidak suka ketika sholat kok di depannya ada orang. Kenapa? Kata Utsman, wa innama hadza, sesungguhnya ini idastaghala bihi, dapat mengganggu. Apalagi yang di depannya kalau ngobrol ya Pak. Kita lagi sholat sunnah, di depannya ngobrol ya, malah kepikiran ikut mendengarkan obrolannya. Apalagi di depannya medang, ya lebih ganggu lagi. Fa'amma, maka
Adapun idza apabila lam yastaghil tidak mengganggu, fakot maka sungguh qala Zaid bin Sabitin telah berkata Zaid bin Sabit, ma balaitu tidak mengapa. Inna rojula la yakta'u sholatar rojuli. Sesungguhnya laki-laki tidak akan merusak sholatnya laki-laki yang lain. Jadi kata Zaid bin Sabit, ya tidak apa-apa sih kalau tidak merasa terganggu. Ya, orangnya lagi duduk nih, zikir madhab kiblat lah, kita menjadikan dia sebagai sutroh, kita sholat di belakangnya kan tidak ganggu. Apalagi dia kan zikirnya khusyuk, orang yang nggak kelinguk ya Pak. Nanti kita selesai dia masih diam aja. Kira-kira itu zikir apa? Ngantuk. Nanti kita mau pulang dia masih dingkluk aja gitu. Itu boleh kata Said bin Sabit ya, selama lam yastahil. Kalau mengganggu ya jangan. Hadisnya 511. Yang bisa adalah Ibunda Aisyah tadi sudah ya. Ibunda Aisyah tadi sudah. Kita lewati Bapak Ibu. 103. Babus sholati khalfan naimi. Bab sholat di belakang orang yang lagi tidur. Lagi ada orang tidur, kita sholat di belakangnya. Ini 512 juga hadisnya dari Ibunda Aisyah. Sama dengan tadi. Karena Nabi adalah Nabi, yusolli sholat wa ana dan aku raqidatun sedang tidur. Mu'taridotun melintang ala firosihi di atas pembaringan. Faiza aroda ayyutiro, maka jika beliau akan witir, aikodoni, beliau membangunkanku, fa'otartu, kemudian aku witir. Jadi Rasulullah bangun untuk qiyamul lail, Ibunda Aisyah masih tidur. Nanti dibangunkan kalau sudah mau witir. Kemudian Ibunda Aisyah bangun ikut sholat witir. Tapi wong Bapak Ibu di rumah kamarnya banyak ya Pak. Kan tidak sholat di kamar yang ada isinya lagi tidur ya. Bisa di ruang tamu, bisa di kamar yang lain. Kalau Solo kan memang rumahnya hanya ukurannya 4x4 ya. Jadi tidak ada ruang tamu, tidak ada dapur itu kan, jadi satu. Bab 104, bab tatu'i khalfal mar'ati, bab sholat sunnah di belakang wanita. Hadisnya sama, masih dari Ibunda Aisyah. Ini malah kata Ibunda Aisyah, kuntu anamu baina yaday Rasulillah, adalah aku tidur di depan Rasul. Warijla fi kiblatihi, dan kakiku di arah kiblat. Faida sajada, maka apabila beliau sujud, gomazani, so, tidak ada so ya, gomazani, beliau mencolek aku, dilutik Bapak, kempole. Fakobatu, kemudian aku menekuk ya, berkungkung, rijlaya, kakiku, karena mau sujud kan samparannya Ibunda Aisyah itu di tempat sujud, sehingga mau sujud diudik sikile, terus berkungkung. Faida koma basatuhuma, nanti kalau nabinya udah berdiri lempeng namani sikile, benar-benar lemah lembut ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau bapak-bapak mau sholat terus istrinya masih ngaplang-ngaplang bikin ontangi ya bapak bikin awas sekali ngelanang pan sholat Rasul tidak begitu ya, dibiarin aja takbir situ, begitu mau sujud dicolek, kakinya nekuk, Rasulullah sujud. Nanti Rasulullah berdiri lempeng maning. Wal buyutu, dan rumah yauma idin pada hari itu laisa fiha, tidak memiliki masobihu. Masobih itu jamak dari misbah, lampu. Jadi saat itu rumah-rumah tidak punya lampu sehingga gelap. Sampai 104 babnya, hadisnya 513.